Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Puspita Dewi, NIM 2018 143061 dari kelas 4B Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, tema 3, Tokoh dan Penemuan, subtema 1, Penemu yang Mengubah Dunia, pembelajaran 1. Materi bahasa mengenai teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lain-lain dapat terjadi. Nah, peristiwa tersebut selalu berhubungan dengan sebab akibat dan juga proses dalam peristiwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum belajar baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Bondan hadir. Sally hadir. Aura hadir. Yuliantina hadir. Sudah hadir semua. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai perpindahan kalor. Hari ini kita belajar tema 3, Tokoh dan Penemuan, subtema 1, Penemuan yang Mengubah Dunia, pembelajaran 1. Sekarang Ibu minta kalian amati lampu yang ada di kelas ini. Coba kalian amati dulu. Sekarang Ibu tanya, bagaimana lampu bisa menyala? Ya Bondan? Iya benar, karena ada arus listrik. Kalian tahu tidak siapa penemu arus listrik? Tidak ada yang tahu? Nah, untuk itu coba kalian baca teks yang ada pada buku kalian, teks tentang listrik pengubah wajah dunia. Kalian baca dengan teliti paragraf demi paragrafnya. Nanti setelah selesai membaca, Ibu akan tanya sama kalian. Nah, sekarang silahkan kalian baca dahulu. Sudah selesai bacanya? Nah, baiklah, sekarang kita bahas pertanyaan pada teks tersebut. Pada paragraf pertama, pertanyaannya yaitu, apa topik masalah yang disampaikan penulis? Ya Yuliantina? Iya, jadi pada teks tersebut topiknya adalah penemuan arus listrik. Nah, siapa penemunya? Michael Faraday. Jadi penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Nah, sekarang pada paragraf kedua. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Sudah dibaca kan paragraf 2? Nah, silakan Bondan. Ya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana proses arus listrik dari pusat pembangkit sehingga sampai di rumah penduduk? Nah, sekarang Ibu yang akan jawab ya. Nah, pertama, arus listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa pembangkit listrik. Nah, kemudian disalurkan melalui jaringan kabel melalui gardu-gardu penerima. Setelah listrik itu sampai kepada gardu penerima, kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk sehingga rumah penduduk memiliki akses arus listrik. Sekarang pada paragraf ketiga, Ibu mau tanya sama Aura. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Silakan jawab. Ya, benar sekali. Pada saat arus listrik diterima di rumah warga, kemudian disalurkan ya melalui rangkaian kabel listrik, kemudian digunakan untuk beragam peralatan elektronik. Contohnya kipas angin, ya, mesin cuci, televisi, terus apalagi lampu, radio, dan lain-lain.
Nah, jadi manfaat arus listrik jika sudah sampai ke rumah warga itu banyak sekali ya, untuk kegiatan menunjang kegiatan sehari-hari kita seperti memasak, nonton televisi, dan lain-lain. Sekarang pada paragraf keempat. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Siapa yang mau jawab? Ya, silahkan Aura. Nah, jadi kesimpulannya adalah listrik bagi kehidupan manusia itu sangat penting. Tanpa listrik kita akan mendapat kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini Ibu ada media, coba kalian amati ya. Di sini Ibu mempunyai papan tempel pengaruh listrik terhadap lingkungan di sekitarku. Di sini Ibu ada gambar. Contohnya ini sebelum ada listrik kita menggunakan setrika arang, tetapi sesudah ada listrik kita menggunakan setrika listrik. Nah, jadi di sini listrik itu memiliki manfaat yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, dulu kita menggunakan lampu minyak sebelum ada lampu listrik. Dengan lampu minyak itu pencahayaannya itu hanya sedikit ya, dia berwarnanya juga kuning. Nah, coba kalau sekarang menggunakan lampu listrik, dia lebih terang. Dulu saat komunikasi hanya menggunakan surat, nyampenya lama. Nah, sekarang kita bisa komunikasi menggunakan handphone, lebih cepat. Kita juga bisa melihat orang dengan jarak yang begitu jauh menggunakan, bisa via WA, bisa juga menggunakan video call. Nah, inilah manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya listrik kita dipermudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kegiatan yang siang hari juga bisa dilakukan pada malam hari. Nah, baiklah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang penemu arus listrik. Siapa tadi penemu arus listrik? Michael Faraday. Ya, jadi penemu arus listrik Michael Faraday. Terus proses listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah warga. Yang pertama, coba Bundan. Iya, benar. Jadi arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa. Kemudian ya Aura, disalurkan melalui jaringan kabel menuju gardu-gardu listrik. Nah, yang terakhir disalurkan ke rumah-rumah warga masyarakat. Nah, jadi di sini kita dalam menggunakan listrik ini harus hemat, tidak boleh pemborosan, harus tepat dalam penggunaan listrik. Kita harus bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh melakukan pemborosan ya. Contohnya, kita tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari. Jadi kalau pada siang hari lampu lebih baik dimatikan. Saat kita menggunakan kipas angin, televisi, pada saat sudah tidak digunakan baiknya dimatikan. Nah, kalian sudah paham mengenai teks bacaan tadi? Iya, jadi itulah pengetahuan yang kita dapat dari teks bacaan. Jadi dengan adanya listrik kita dipermudah, kita menjadi lebih mengerti apa sih gunanya listrik dalam kegiatan sehari-hari. Di sini Ibu ada soal latihan. Nanti kalian kerjakan di rumah, besok kumpulkan. Nah, sekarang kalian rapikan peralatan belajarnya. Kita siap-siap untuk pulang ya. Sudah dirapikan? Nah, sekarang kita berdoa dahulu sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, besok kita bahas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.